Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sergei Manuel dengan NIM C1062. Di sini aku akan sedikit menjelaskan terkait ciri seksual primer dan juga sekunder serta anatomi organ pada ikan mas, lele, dan juga nila. Pertama-tama aku akan menjelaskan nih terkait ciri seksual primer dan juga sekunder pada ikan mas, lele, dan juga nila. Terkait ciri seksual primer, sebenarnya terdapat kesamaan nih teman-teman di antara ketiga ikan tersebut, di mana ketiga ikan tersebut itu memiliki gonad yang berbeda untuk kedua jenis ikan, di mana ada untuk gonad betina dan juga gonad jantan. Untuk mas lele dan nila, gonad betinanya itu berbentuk ovarium untuk menampung sel telur. Dan kalau untuk jenis jantannya, gonadnya itu berbentuk testis teman-teman untuk menampung sel sperma. Nah, dari sini aku akan sedikit menjelaskan lah tentang bagaimana cara membedah ketiga ikan tersebut serta mengamati anatomi organ di dalamnya. Ada apa saja? Kita lihat. Jadi pertama-tama sebelum kita bedah ikan mas, lele, dan juga nilainya, kita harus benar-benar mematikan ikannya terlebih dahulu agar ikannya juga tidak tersiksa. Nah, mematikannya gimana? Kita bisa tusuk di bagian below belongatannya di sekitar dekat bagian lunak di antara kepalanya. Nah, kemudian ada dua cara nih untuk membedah ikan mas, lele, dan juga nila. Nah, untuk ikan lele kita mulai itu bedah dari bagian siripnya terlebih dahulu. Lalu buat huruf T sampai sebelum saluran urogenitalnya agar gonad yang dipunyai oleh ikan lele itu tidak hancur. Nah, kemudian untuk ikan mas, lele, dan juga nila itu tidak jauh beda. Kita bedah dari bagian insangnya terlebih dahulu sampai setelah anus. Nah, agar dapat terlihat tuh organ-organnya serta organ gonadnya. Dan di sini aku akan menjelaskan nih terkait ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi pada kelompok vertebrata yang terdiri dari udang faname, ikan bakau, dan juga lobster air tawar. Nah, ciri seksual sekunder pada lobster air tawar dan juga udang faname itu terdapat perbedaan nih teman-teman. Dimana pada udang faname ukuran betinanya itu lebih besar dibandingkan ukuran dari jantan menurut Long et al 2025. Sedangkan pada lobster air tawar ukuran jantan itu lebih besar dibandingkan betina menurut Long et al 2024. Nah, di sini sekarang kita akan mengamati pertama-tama itu ciri seksual sekunder primer pada lobster air tawar. Di sini dapat dilihat nih teman-teman dari ciri seksual primernya, kalau misalnya si lobster air tawarnya itu memiliki yang namanya gonopod pada lobster jantan. Sedangkan pada lobster betina itu mereka memiliki lubang kelamin yang namanya oviduk yang terletak di pangkal kaki jalan ketiga. Nah, selain dari ciri seksual primer, kita bisa membedakan mana yang betina mana yang jantan dari ciri seksual sekundernya juga teman-teman. Yang mana ukuran dari lobster air tawar jantan itu lebih besar daripada lobster air tawar betina. Karena apa? Pertama, karena emang tujuannya juga berbeda, di mana lobster air tawar itu bertujuan untuk melindungi, sedangkan betina itu untuk menampung sel telur. Dan juga terdapat beberapa perbedaan nih teman-teman di capitnya. Untuk lobster air tawar, apalagi yang jantan, capitnya itu terdapat bercakan merah, sedangkan yang betina itu tidak mempunyai bercak merah. Sekarang kita akan mengamati nih ciri seksual primer dan juga sekunder pada udang. Sebenarnya tidak banyak jauh yang berbeda, di mana sama-sama memiliki gonopod dan juga oviduk untuk jantan dan juga betina. Nah, yang lebih membedakannya itu sebenarnya ukurannya aja sih, jika dibandingkan dengan ukuran lobster, di mana udang itu mempunyai ukuran yang lebih kecil dari lobster. Nah, untuk pembedanya juga di jari ini terlihat pada betina itu terdapat semacam bolongan kecil tempat untuk sel telurnya keluar lah, dan juga untuk si jantannya ini mempunyai benjolan tipis. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang tingkat perkembangan gonad dan histologi pada ikan lele dan juga ikan mas. Saksikan terus ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan membedakan nih tingkat kematangan gonad pada ikan mas jantan dan juga betina. Saat ini kita sudah melihat bahwa ini adalah ikan mas jantan yang mempunyai testis yang cukup besar, dan ini tuh sudah berada di tingkat kematangan gonad 2 atau 3. Sedangkan ini adalah ikan mas betina yang sudah mempunyai tingkat kematangan gonad TKG 2. Selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya kanulasi, yang dimana kita memasukkan kateter ke dalam lubang urogenital ikan lele untuk mengetahui nih apakah di dalam ikan lele tersebut sudah mempunyai sel telur, dimana yang sel telur nanti itu akan dibuahi oleh sel sperma. Nah, saat sudah dilepas kateternya, akan terlihat tuh di dalam saluran kateternya itu terdapat sel-sel telur yang sudah berhasil kita ambil dari saluran urogenital ikan lele. Dapat disimpulkan kalau misalnya lele tadi itu masih berada di tahap TKG 2, yang mana struktur dari sel telurnya itu tidak sama, tidak persis semuanya sama, dan ada beberapa hal yang berbeda terkait ukuran dan juga warnanya. Sekarang kita akan melihat nih tingkat kematangan gonad pada ikan lele, ikan lele jantan dan juga betina. Di sini kita sudah melihat bahwa ini adalah ikan lele betina yang mempunyai sepasang ovarium yang masih berada di tahapan TKG 2. Nah, sekarang kita akan berpindah ke ikan lele jantan, di mana pada tahapan ini ikan lele jantan ini masih berada di tahapan TKG 1, di mana saluran testisnya itu masih berbentuk kelai tipis saja. Di sini aku akan menjelaskan terkait apa itu GSI, HSI, dan juga USG. Nah, GSI, HSI, dan juga USG itu apa sih? HSI itu adalah hepatosomatik, di mana itu untuk mengukur berat hati dibanding berat total ikan. Dan untuk GSI itu adalah untuk mengukur perbandingan berat bobot gonadnya, gonad ikan dibanding berat bobot total ikan. Sedangkan untuk USG adalah untuk melihat nih gimana bentuk organ gonad pada suatu ikan dengan menggunakan mesin yang namanya ultrasonografi. Nah, sekarang kita akan melakukan USG nih teman-teman kepada ikan lele. Sebelum kita mulai, USG-nya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu dari semua peralatannya sampai selesai. Kemudian kita akan melakukan USG pada ikan lele dengan teknik intraversal. Sebenarnya ada dua teknik nih teman-teman untuk pengamatan gonad menggunakan USG, yaitu teknik intraversal dan juga teknik longitudinal. Pastikan juga untuk gelnya itu selalu ada ya teman, selalu terpakai agar semua pembacaan USG-nya itu terbaca. Nah, untuk cara tahu gonadnya gimana, pada saat dia lihat di mesin itu, gonadnya itu akan berbentuk seperti butiran-butiran yang menandakan itu terdapat sel telur di situ. Setelah diamati, kita akan ukur nih berapa besar gonadnya menggunakan ukuran. Setelah di USG, kita akan membedah ikan lelenya untuk melihat nih seberapa besar organ gonadnya dan juga organ hatinya. Pertama-tama ini disayat dulu ya teman-teman. Nah, disayatnya itu secara vertikal saja. Setelah dibedah kurang lebih sampai 1 cm di atas saluran urogenitalnya, kita akan mengeluarkan organ gonadnya untuk ditimbang seberapa berat gonadnya. Kenapa sih harus ditimbang? Agar kita bisa menentukan nih nilai GSI-nya itu berapa. Setelah itu kita akan bedah kembali untuk mengambil organ hatinya. Lalu ditimbang juga untuk mengetahui nilai HSI-nya. Nah, sekarang kita tuh akan membedah ikan lelenya agar
bagian yang sudah itu tersatu lagi. Nah, di sini aku akan menjelaskan ya teman-teman apa itu fekunditas dan mengapa nilai diameter telur itu sangat penting untuk diketahui. Stay tune. Nah, jadi nilai fekunditas itu apa sih? Nilai fekunditas itu adalah pengukuran jumlah telur yang dapat dihasilkan oleh induk betina pada saat satu siklus pemijahan. Dan untuk pengukuran diameter telur itu dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui nih apakah telur yang sudah dipijakan oleh induk betina itu dapat dibuahi secara sempurna oleh sel sperma ataupun tidak. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pengukuran diameter telur adalah menimbang telur terlebih dahulu sebanyak 1 gram dari bagian anterior, posterior, dan juga tengah. Nah, setelah dihitung, kita akan memisahkan nih 30 telur untuk diamati di bawah mikroskop, 10 telur di bagian anterior, 10 telur di bagian tengah, dan juga 10 telur di bagian posterior. Nah, untuk pemisahan sel telur ini itu dibagi jadi 3 bagian. Atas itu anterior, tengah itu tengah, dan yang bawah itu bagian posterior, untuk memudahkan pada saat pengamatan di bawah mikroskop. Nah, setelah itu kita hitung nih bagaimana dan seberapa besar ukuran dari masing-masing sel telur yang ada di bagian anterior, tengah, dan juga posterior. Nah, untuk apa sih menghitung diameter sel telur ini? Untuk mengetahui nih teman-teman, apakah sel telur yang sudah matang ini dapat dibuahi oleh sel sperma dengan sempurna atau tidak. Teman-teman, untuk pengukuran sel telur sendiri juga dibagi menjadi 2 nih, untuk pengukuran sel telur yang bulat sempurna dan juga yang bentuknya oval. Untuk pengukuran sel telur sempurna itu hanya sekali tarik garis saja teman-teman untuk menghitung diameternya. Namun apabila sel telur tersebut berbentuk oval, kita perlu 2 kali pengukuran nih, horizontal dan juga vertikal. Nah, sekarang untuk pengukuran nilai fekunditas itu kita harus memisahkan teman-teman dari 1 gram telur yang sudah diambil tadi, berapa banyak masing-masing telur yang ada di bagian anterior, posterior, dan tengah, untuk penghitungan jumlah fekunditas dengan menggunakan metode gravimetri.